Oke, akhirnya nyala. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri hadir di event kita kali ini. Di event kita terakhir di tahun 2023 di Jakarta. Kota lain kita bersini jalan-jalan lagi. Oke, kita ingin menyampaikan sesuatu yang menarik. Jadi kita beda sama event kayak biasanya kita bikin speak atau kita event. Nah, kali ini kita ingin merekap apa yang sudah kita lakukan di 2022, 2021 dan akan kita lakukan di 2023. Jadi beberapa tahun ke belakang kita sangat fokus di inovasi di display. Jadi kita teknologi kita fokus di satu aspek utama dari sebuah perangkat teknologi, khususnya di display. Jadi kita hari ini khusus akan ngomongin Asus Display Innovation dan apa saja yang sudah kita lakukan di aspek ini. Oke, next. Next aja kayaknya ini. Jadi kita di Asus ini mungkin teman-teman juga sudah tahu, kita selalu bilang kita bahwa moto kita adalah research on incredible. Jadi kita selalu mencari apa sih yang teknologi terbaru yang akan ada di laptop yang sudah kita punya. Jadi kita nggak berpuas diri dengan laptop yang sudah kita hadirkan, teknologi yang sudah ada di sana. Kita terus mencari apa sih sebenarnya yang masih bisa kita improve dari produk-produk atau perangkat teknologi yang sudah kita hadirkan ke pasaran Indonesia. Nah, jadi in search of incredible ini akan menjadi moto kita dan akan kita terus pegang menjadi salah satu sandaran kita untuk mengembangkan teknologi ke depan. Next. Ya, jadi sedikit sejarah. Jadi teman-teman juga mungkin sudah tahu bahwa kita Asus itu dimulai di tahun 1989 dengan menghadirkan laptop pertama, bukan laptop, motherboard pertama untuk Intel. Itu kita buat di tahun 1989, motherboard untuk Intel 386 dan cukup berhasil. Makanya dari situ kita bisa membuat perangkat motherboard yang sangat kompatibel dengan teknologi kita, dan dalam waktu 6 tahun dari kita pertama kali membuatkan motherboard untuk kita bisa menjadi produsen motherboard nomor 1 di dunia. Ini tentunya merupakan pencapaian yang luar biasa untuk sebuah perusahaan startup ibaratnya di industri teknologi dalam 6 tahun bisa menguasai teknologi di global. Next. Nah, ini juga milestone yang sangat menarik. Jadi di tahun 1997 kita memproduksi laptop pertama kita. Jadi kita merupakan pemain yang relatif terlambat datang ke industri laptop. Kita baru membuat laptop pertama di tahun 1997 dengan Asus P6300. Tapi ini laptop sangat menarik. Coba di screen berikutnya, di next. Nah, laptop ini diproduksi di tahun 97 dan di tahun 98 kita bawa ke luar angkasa. Jadi mungkin teman-teman juga udah dengar ceritanya saat kita menghadirkan laptop ZenBook Special Edition kemarin. Jadi P6300 kita bawa ke luar angkasa, stasiun Angkasa Mir selama 600 hari dan kembali ke bumi tidak ada masalah. Selama digunakan di sana, laptopnya masih dapat berjalan dengan normal dan bisa membantu pekerjaan para astronot di luar angkasa. Next. Nah, ini sedikit rekap perjalanan laptop Asus dari 97, 98 dan sampai terakhir 2020, 2021. Nah, kalau teman-teman perhatikan di 2018 khususnya kita mulai fokus di display. Jadi kita merupakan produsen laptop pertama yang menggunakan 2 buah screen dalam satu layar, dalam satu buah laptop. Dan ini kita terus kembangkan, makanya kita punya moto kita Research of Incredible. Ini kita buktikan bahwa kita sejak beberapa tahun terakhir, dari 4 tahun terakhir, dari 2018 kita hadirkan inovasi display di laptop dan terus kita kembangkan sampai saat ini. Nah, setelah kita menghadirkan inovasi pertama kita dengan dual screen di laptop, tentunya kita harus mengembangkan teknologi yang terbaru lagi di laptop juga. Nah,
saat itu kita memilih untuk menghadirkan layar OLED di laptop kita di 2020-2021 awal. Di global sudah dirilis dan masuk ke Indonesia, kita menghadirkan laptop dengan layar OLED. Memang saat itu juga kita memang bukan yang pertama menghadirkan laptop dengan layar OLED, tetapi kita fokus mengembangkan lini produk kita untuk menggunakan layar Asus OLED ini, karena buat kita layar OLED adalah next big thing untuk di industri laptop. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga memperhatikan dari beberapa tahun terakhir perkembangan laptop itu biasanya cuma dari sisi performance yang ditingkatkan, speednya lebih cepat atau storage-nya lebih besar, tetapi faktor utama yang justru paling banyak berinteraksi dengan penggunanya, komponen layar ini justru yang perkembangan teknologinya kurang terlalu kelihatan. Mungkin memang refresh rate makin cepat atau dari sisi untuk gaming dia experience-nya lebih bagus, tetapi dari sisi kualitas warna, kualitas gambar itu relatif enggak berkembang signifikan. Makanya kita memutuskan bahwa kita akan fokus di mengembangkan Asus OLED untuk laptop kita, dan nggak cuma dari segmen yang premium, segmen yang entry pun kita sudah hadirkan menggunakan panel Asus OLED. Next. Nah, inovasi berikutnya setelah kita menghadirkan dual display, kita menggunakan panel Asus OLED adalah di 2022 kita mulai membuka segmen baru, yakni Asus Creator Series. Jadi khususnya setelah pandemi kemarin, teman-teman juga pasti melihat di pasar bahwa sekarang semua orang menjadi content creator, entah content creator pemula atau hobi atau profesional, semuanya mereka membuat konten baik untuk sosial media ataupun untuk pekerjaan mereka. Jadi konten kreator ini merupakan segmen yang tumbuh sangat signifikan dibandingkan dengan segmen yang lain. Makanya inovasi berikutnya kita adalah menghadirkan seri Asus Creator. Jadi ada banyak sekali produknya yang sudah kita hadirkan dan akan kita hadirkan ke depan. Dan hari ini juga sebenarnya selain yang laptop foldable, kita juga punya yang baru. Ini sangat menarik sekali, ProArt Studio Book. Next. Nah, jadi sepanjang perjalanan kita menghadirkan laptop dari tahun 1997 sampai sekarang, kita sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari media global dan lokal juga. Tercatat sampai saat ini, sejak 2021 kita sudah mendapatkan 65.000 awards, dan ini tentunya merupakan pencapaian yang sangat membanggakan untuk kita, bahwa produk kita bisa diterima oleh pasar dan juga mendapatkan respons yang sangat positif dari rekan kami di seluruh dunia. Next. Nah, khusus untuk inovasi yang kita sudah hadirkan dengan laptop OLED dan juga Creator Series, saat ini per 2022 data terakhir kita sudah menjadi nomor 1 juga untuk laptop yang menggunakan layar OLED di dunia. Jadi kita sebagai produsen laptop mungkin market share kita belum nomor 1, tapi untuk market share laptop OLED kita sudah menjadi nomor 1 di pasar global. Dan juga untuk segmen Creator Series yang baru kita buat, kita juga menjadi nomor 1 produsen laptop dengan NVIDIA Studio Driver. Jadi teman-teman mungkin tahu ada untuk laptop ada NVIDIA Studio, ada juga yang gamer ready. Jadi untuk yang NVIDIA Studio laptop, kita merupakan produsen yang paling banyak penjualannya dan juga market share-nya untuk Creator Series. Jadi ini juga merupakan prestasi yang sangat membanggakan untuk kita, dan tentunya kita akan kembangan ke depan akan ada banyak lagi laptop kita yang menggunakan NVIDIA Studio Driver. Next. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Nah, ini sangat menarik. Jadi kita dari tahun 2013 lalu kita sudah menjadi market leader untuk consumer series. Selama 9 tahun berturut-turut kita menjadi nomor 1, dan tahun depan kalau misalnya kuartal ini dan kuartal depan kita masih bisa mempertahankan market share kita tetap nomor 1, dan bisa sampai 2013 kita tetap ada di nomor 1, kita menjadi
produsen terbesar di Indonesia untuk konsumer laptop selama 10 tahun betul-betul, dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan untuk kita khususnya di Asus Indonesia, dan ini merupakan milestone yang sangat penting untuk kita di pasaran Indonesia. Jadi ini prestasi besar buat kita. Jadi kalau mau tepuk tangan boleh, silakan. Ya, ini sebelum kita ngomongin display innovation, aku ingin sedikit update lagi. Jadi lini produk kita, teman-teman tentunya sudah paham bahwa kita punya lini produk banyak sekali untuk consumer dan juga komersial. Consumer ada PC, ada gaming, ada VivoBook, ZBook, dan ProArt StudioBook yang salah satunya sudah kita hadirkan juga baru saja mendarat di Desember ini di pasaran Indonesia. Sangat menarik fiturnya, fungsinya ini sangat untuk kreator series, ultimate series untuk kreator, dan kita punya gaming juga ada banyak, dan juga komersial kita bagi dari expert book, Chromebook, dan education. Nah, education ini mungkin lebih ke laptop seri entry untuk pelajar K-12 atau 12 tahun ke bawah. Next. Ya, nah ini khusus untuk yang seri consumer PC. Jadi laptop kita bagi jadi thin and light, innovation, dan creator. Jadi untuk innovation karena kita research of incredible dan juga display innovation yang kita highlight. Next big thing berikutnya adalah foldable laptop. Jadi teman-teman juga pasti sudah melihat tren di pasar bahwa saat ini foldable device sudah semakin digemari di smartphone juga, dan di laptop juga sebenarnya sudah ada sebelumnya produsen yang menghadirkan foldable laptop di Indonesia, tetapi kita berani membuat inovasi bahwa ini akan menjadi next big thing juga di industri laptop. Jadi kita fokus di innovation kita, Asus Display Innovation dengan foldable laptop, dan kita akan terus hadirkan versi yang lebih barunya ke depan. Jadi ini yang produk pertama kita sudah mendarat di pasaran Indonesia per akhir November kemarin, dan 2023 akan ada yang lebih baru. Nah, untuk yang thin and light, seri ZenBook, VivoBook. Untuk yang creator series ada ProArt StudioBook yang juga baru, ZenBook Pro dan ZenBook Pro Duo yang menggunakan dual screen, itu display innovation kita, dan juga VivoBook Pro untuk yang lebih affordable, tapi untuk creator series. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mereka punya satu kesamaan, semuanya menggunakan panel Asus OLED. Jadi ini merupakan komitmen kita, Research of Incredible Asus Display Innovation, kita hadirkan semuanya menggunakan panel Asus OLED. Next. Nah, untuk Asus Display Innovation sendiri ada tiga. Jadi ada tiga aspek yang kita hadirkan, mulai dari Asus OLED Display. Jadi teman-teman juga sudah lihat bahwa kita punya lini produk yang terbaru yang kita fokuskan untuk khususnya untuk creator series itu menggunakan Asus OLED Display semua, dan juga ada beberapa yang mendukung Asus Touch. Jadi nggak cuma touch saja, tetapi kita juga dari sisi software menghadirkan screen expert. Jadi ini kalau misalnya laptop touch itu di pasaran ada banyak dan lain juga punya, tetapi kita nggak cuma hardware, dari sisi software juga kita hadirkan solusi yang semakin memudahkan untuk memanfaatkan panel layar sentuh tadi dengan screen expert. Dan tentunya Asus Display Innovation kita yang lain adalah Asus Revolutionary Screen Design, yang ini belum diikuti oleh kompetitor. Kita menggunakan layar yang berfungsi penuh, punya fitur sama seperti layar utamanya, dan bisa memperluas cara kerja si penggunanya. Jadi tiga aspek ini yang menjadi kekuatan kita untuk Asus Display Innovation tahun ini dan ke depan. Next. Nah, sedikit rekap lagi untuk Asus OLED. Kelebihan utamanya adalah dari sisi kualitas warna, dia sangat baik dibandingkan dengan panel IPS. Tentunya teman-teman nanti bisa bandingkan, nanti juga akan presentasikan oleh rekan kita Mas Danu di sini apa sih
seperti apa sih kelebihannya panel OLED dibandingkan non OLED dari sisi kualitas warna dan juga dari sisi pancaran sinar biru. Mungkin teman-teman juga sering dengar bahwa sinar biru itu sangat berbahaya untuk mata, dan Asus OLED ini sudah mengurangi pancaran sinar biru sampai 70%, jadi lebih sehat untuk penggunaan jangka panjang. Dan dari sisi warna, dari tingkat kecerahan berapapun, dari 10% sampai 100%, itu tingkat kualitas warnanya itu bisa dipertahankan dibandingkan dengan panel jenis IPS. Kalau di low brightness dia warnanya agak kurang bagus, dia hanya bagus kalau misalnya 50% ke atas brightness. Nah, di panel Asus OLED ini di kualitas di tingkat brightness manapun dia tetap warnanya bagus, dan juga untuk hitam, warna hitamnya sangat pekat, jadi panelnya bisa menampilkan gambar yang sangat bagus untuk skenario yang gelap. Dan juga panel Asus OLED kita sudah mencapai 120 Hz dengan response time yang sangat cepat juga, jadi nggak cuma 60 Hz, 90 Hz, sekarang kita sudah punya panel Asus OLED yang 120 Hz. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk pengguna yang butuh layar dengan respons yang lebih bagus. Okay, next. Nah, ini inovasi kita di display yang tadi juga sudah disebut. Dari sisi touch, nggak cuma panelnya saja, layarnya saja yang bisa disentuh, tetapi kita menghadirkan screen expert di sini yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai fungsi. Misalnya app switcher atau app navigator ini bisa sangat memudahkan pengguna saat memakai laptop itu untuk menggeser tab atau menampilkan mengubah layout aplikasi yang ada di layar. Jadi ini sudah sangat memudahkan pengguna. Jadi apalagi dengan layar sentuh, pemanfaatan laptopnya akan menjadi semakin maksimal dengan screen expert. Dan juga layar kita, layar sentuhnya itu sudah multi touch display, nggak cuma 1 atau 2 jari, bisa sampai 10 jari. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas di layar itu dengan sentuhan 10 jari sekaligus. Dan juga layarnya sudah mendukung 4096 pressure level dan stylus support, jadi bisa dapat menggunakan stylus untuk kebutuhan para penggunanya yang beraneka ragam. Next. Nah, ini yang Asus Revolutionary Screen Design, jadi dual screen. Kita merupakan produsen pertama yang menggunakan layar multi screen dalam sebuah laptop yang punya fungsi penuh. Jadi layarnya itu nggak cuma sekedar pelengkap aja, bisa ngambil gambar, tetapi kita bisa melakukan banyak hal di layar kedua itu. Dan ini merupakan bukti bahwa kita merupakan produsen yang selalu in search of incredible, khususnya di aspek display innovation. Dan yang terbaru tentunya foldable screen. Kita menghadirkan laptop yang bisa dilipat layarnya dan juga punya fungsi yang tentunya akan lebih membawa penggunanya ke dimensi baru saat mereka bekerja atau melakukan pekerjaan dengan laptop mereka. Next. Nah, ini rangkuman dari apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, 2020, 2021, 2022 dan ke depan 2023. Kita akan tetap fokus di Asus Display Innovation. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan, setiap kali kita invite ke event kita akan selalu ngomongin Asus Display Innovation, Asus Display Innovation, karena memang kita fokus untuk mengembangkan teknologi di laptop di aspek layar, karena memang ini yang menurut kami sangat penting untuk diimprove. Selain peningkatan performance, peningkatan desain, atau peningkatan kapasitas storage, baterai, kecepatan, dan lain-lain, display merupakan yang sangat penting untuk kita improve juga. Jadi kita di Asus ini sangat passionate dengan teknologi, dan kita akan terus melakukan inovasi, dan khususnya di area display, dan juga insights of incredible akan kita terus bawa sampai ke depannya. Jadi terima kasih sudah menyempatkan diri melihat presentasi rekap yang aku sampaikan hari ini, dan penjelasan tentang display innovation akan dilanjutkan oleh rekan kita. Dan oke.